Hi everyone, welcome back into my channel and this is about sastra. Yeay. Guys, jadi aku di kampung. Nah, ya aku pulang kampung lebaran ini. Jadi hari ini aku sendirian, tidak bersama Mr. Aji dan Mistika. Jadi kalian selalu memintakan Sastra bikin video tentang kampung kamu seperti apa. Nah, aku sekarang berada di kampung aku dan ingin memberikan sebuah hadiah kepada teman-teman, sebuah sedikit surprise ataupun kejutan kepada teman-teman tentang hal ataupun fakta menarik yang ada di kampung aku. Dan aku dengan sangat bangga mempersembahkan ini, yaitu sebuah fakta sejarah dari kotaku, kota kelahiran aku. I was born here, aku lahir di sini, namun tidak terlalu spending my time in here. Aku hanya dilahirkan di sini, kemudian sekolah kebangsaan di sini, sekolah dasar di sini, kemudian aku sudah merantau seperti itu. Jadi aku tidak tahu banyak. Dan aku kaget banget ketika aku mendapatkan informasi ada sebuah bangunan bersejarah, saksi sejarah yang cukup memberikan sebuah bukti bahwasanya kedekatan tentang negara Indonesia dan negara Malaysia. Seperti itu, ya, dengan serumpun Melayu lainnya. Nah, seperti apakah? Dan aku akan bawa kalian ke suatu tempat yang mungkin akan sedikit mengejutkan kalian. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya, masih kuat gitu ya kak? Masih kuat, alhamdulillah ya. Wow, ini kondisinya, guys. Oke, jadi anak-anak yang ngaji sudah diliburkan ya kak? Siswanya ada 60-an ya kak? Hi everyone, welcome back again to my channel and this is about sastra. And finally I'm here, dan akhirnya aku ada di sini di salah satu langgar kuno yang ada di Kota Bima. Dan langgar kuno ini berdiri di tahun 1608 dan katanya berdasarkan sejarah langgar ini didirikan oleh saudara-saudara ataupun kerabat yang berasal dari tanah Melayu saat itu. Dan ketika mereka datang ke sini, pertama kali mereka datang dan membuat peradaban di sini ada dengan cara membangun sebuah langgar ataupun tempat pusat daripada aktiviti dan pusat peradaban daripada masyarakat saat itu. Dan itu berupa langgar kuno yang saat ini sudah beralih fungsi dari sebuah musola ataupun langgar menjadi tempat pelajaran Al-Quran atau TPA atau TPQ? TPQ, tempat TPA TPQ, tempat
pelajaran Al-Quran seperti itu ya Kak ya. Dengan jumlah siswa kurang lebih daripada 60 siswa seperti itu. Dan kebetulan aku datang di 2 hari setelah Lebaran, dan kebetulan anak-anak masih libur seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyaksikan bagaimana aktivitas siswa untuk belajar mengaji di sini. Nah, ini adalah peninggalan yang dari 1608 hingga saat ini, amazingly hebatnya ini masih kokoh banget. Luar biasa, aku kira tuh sudah reot, sudah lapuk, namun luar biasa banget, masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai pusat pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak di daerah sekitar tempat langgar ini berada. Seperti itu. Boleh kita lihat sekitar ini. Ada beberapa informasi yang ingin aku sampaikan teman-teman, bahwasanya Langgar Kuno Melayu ini adalah salah satu tonggak awal masuknya agama Islam di Kota Bima atau di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB. Langgar ini merupakan tempat ibadah Islam pertama yang juga digunakan sebagai basis pengembangan agama Islam. Jadi saat itu ketika orang Melayu datang ke sini, mereka langsung membangun Langgar ini dan dijadikan sebagai pusat kegiatan seperti aku bilang tadi, pusat ibadah dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang unik daripada Langgar ini, yaitu Langgar Kuno Melayu ini dibangun layaknya sebuah rumah panggung. Kalian bisa lihat sendiri, terdiri dari banyak sekali tiang-tiang yang berdiri, kemudian memiliki tiang berjumlah 16 tiang dengan ukuran 8 kali 8 meter. Langgar ini sedikit berbeda dengan yang lain karena terdapat mihrab di bagian barat yang agak menonjol seperti ini mihrabnya teman-teman, tempat untuk imam melaksanakan salat. Informasi lain menyebutkan bahwasanya Langgar Kuno Melayu didirikan oleh para mubalik Melayu. Dahulunya pada atap langgar ini terdapat lambang dan tulisan Arab yang bertuliskan, terdapat prasasti yang bertuliskan bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, yang artinya berhijrahlah kamu dengan harta dan darimu di jalan Allah. Seperti itu. Luar biasa banget, dari zaman dahulu pun orang-orang Melayu sudah dikenal sebagai mereka yang berjuang keras untuk menyebarkan agama Islam di manapun mereka berada, dan termasuk di Kota Bima ini, tempat di mana saya dilahirkan, tempat di mana saya dibesarkan. Walaupun I don't spend all my time here, but I am so proud that Islam yang kami peluk di sini juga adalah sumbangsih daripada saudara-saudara dan saudara seiman kita yang berasal dari Melayu. Luar biasa sekali teman-teman. Dan ada di sini, di kesempatan kali ini aku juga merasa sangat beruntung banget karena bisa menyaksikan langgar pertama ataupun musola pertama, masjid pertama yang ada di tanah kelahiran saya, dan dijadikan sebagai pusat peradaban dari 1608 hingga dengan 2024 alhamdulillah masih digunakan, walaupun sudah dialihfungsikan sebagai tempat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak di sekitar tempat langgar ini. Wow. Dan warnanya pun ini masih dipertahankan, warna kuning seperti ini. Kalau aku ini ada saudara aku yang record. Nah, beliau adalah saudara aku, sepupu aku. Dan ketika aku di Malaysia, khususnya di negeri Perak, bahwasanya semuanya tuh kuning, dan mungkin aku bisa relate bahwasanya memang Melayu itu kental banget dengan warna kuning. Aku nggak tahu apa sejarahnya. Dan juga untuk kalian ketahui bahwasanya daerah sini itu namanya Kampung Melayu. Kampung Melayu, mungkin prediksi aku bahwasanya Kampung Melayu ini dekat banget dengan pesisir pantai. Jadi ketika para mubalik itu ataupun para orang Melayu itu datang untuk menyiarkan agama Islam ke sini, mereka datang lewat pantai, lewat laut, kemudian mereka mendirikan pemukiman di daerah pesisir samping laut seperti itu, dan mereka menyebarkan agama Islam dan berpusat di sini saat itu di 1608.
Dan ini adalah bagian depan daripada langgar tersebut, dan disebut orang-orang sekitar sini menyebutkannya dengan langgar kuno, dan dijadikan salah satu cagar budaya oleh pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada kolongnya juga. Di sini dulu ada tempat beduknya. I can see bahwa sini ada dulu tempat beduknya. Namun karena memang sudah dialihfungsikan menjadi tempat pengajian, jadi tidak ada beduknya lagi seperti itu. Dan to be honest, bisa kita lihat kondisinya adalah sudah sangat tua ya guys, banyak bolong-bolong. Dan ketika anak-anak mengaji di sini, aku mendapat informasi bahwasanya hujan suka turun di sini ketika mereka ngaji, karena memang atapnya sudah banyak yang bolong seperti itu. Apakah kalian bisa menemukan sebuah kesamaan dengan langgar-langgar Melayu yang ada di tempat kalian? Dan langgar itu sendiri ternyata bahasa Melayu juga ya guys. They don't call it masjid, they don't call it musola, but they prefer to call it sebagai langgar Melayu kuno. Seperti itu. Dilindungi, tapi sayang dilindungi tidak dijaga. Masya Allah. Seharusnya lebih dijaga, karena agar kita tahu identitas kita berasal dari mana, anak-anak cucu kita juga bisa mengetahui dari mana mereka mendapatkan pelajaran ataupun agama yang mereka anut ataupun kepercayaan yang mereka anut saat ini. Oke teman-teman semua, oke guys, dan aku saat ini sudah bersama dengan salah satu pengajar daripada TP ada TPQ yang berada di atau berlokasi di langgar kuno, langgar Melayu kuno ini, dan beliau adalah Ustazah Rahmi, right? Oke kakak, aku panggil Ustazah aja ya. Oke, boleh. Ustazah sudah mengabdi atau mengajar anak-anak di sini udah berapa lama? Udah apa ya? Mulai dari tahun 2016. 2016 sampai 2024. Iya. Itu 8 tahun. Iya. Masya Allah. Oke. Apa yang kakak ketahui tentang sejarah daripada langgar Melayu kuno ini? Oh, kalau untuk seluruhannya enggak betul. Hanya beberapa saja. Kalau yang langgar kuno ini kan dibangun 1608. Betul. Terus yang membangun langgar kuno ini sampai sekarang belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Para sejarawan pun, para mubalik pun nggak ada yang tahu. Karena ketika para mubalik itu sudah datang, tempat ini sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Oh. Sudah ada. Jadi karena Bima ini teluk. Betul. Teluk ya. Jadi sebelum dijadikan perkampungan kan orang kalau berdagang bersinggah. Betul. Kayak gitu, betul. Kan? Jadi mereka singgahlah di laut sini, dekat sini, sebelum dijadinya perkampungan. Jadi orang tuh berdagang sambil menyiarkan agamanya di sini, para mubalik semua. Gitu. Makanya kayak ada dari Makassar, ada dari Denmark, kayak gitu kan, mereka datangnya ke sini. Betul. Jadi para mubalik itulah yang menyebarkan Islam di langgar sini. Betul. Jadi yang saya tahu ada 8 mubalik. Ada 8 mubalik. So that's it, makanya ada 8 tiang di sini. Bukan tiang, tapi 8 jendela. Oh, 8 jendela. Oke. Kita hitung ada 8 jendela. Jadi menunjukkan kalau itu ada 8 mubalik. Oh, Masya Allah. Jadi ada 8 jendela. Begitu, Masya Allah. Jadi kalau untuk membangun langgar kuno ini nggak ada yang tahu. Bahkan dalam sejarah Bukubo di Asi itu nggak ada tertulis. Catat siapa yang membangun langgar kuno, nggak ada yang tahu. Jadi itu. Gitu. Tadi saya juga lihat-lihat beberapa sumber bahwasanya Islam dibawa ke Bima ini dari Goa, dari Makassar, seperti itu. Oleh Sultan Abdul Qahir membawa beberapa orang mubalik ke sini, karena mubalik tersebut berasal dari Melayu, karena sudah mengislamkan di daerah Goa. Nah kemudian Abdul Qahir, raja kita dulu kayaknya ya, Raja Abdul Qahir kemudian membawa mubalik tersebut dan mengislamkan kota Bima tersebut ini seperti itu lewat mubalik yang berasal dari Melayu tersebut, gitu kan. Jadi itulah tersebarlah Islam betul. Dari mubalik itu. Masya Allah. Hingga kita sekarang bisa memeluk agama Islam dari hasil daripada kerja beliau para mubalik yang berasal dari Melayu tersebut ya Kak. Luar biasa banget. Oh, tidak ada apa-apa dari pemerintah? Apa ya, mungkin
awal pas tahun 2019 itu baru ini dibangun pavilion. Baru dibangun pavilion seperti ini ya. Di pagar. Di pagar, oke. Sama diperbaiki beberapa saja. Di bar, oke. Itu sama itu apa? Toilet. Toilet dikasih toilet tadi ya, sama tempat wudhu juga seperti itu ya. Oke. Hingga saat ini sudah tidak ada bantuan-bantuan lagi. Belum. Padahal ini adalah sesuatu yang dilindungi oleh negara dan harus diperhatikan seharusnya, agar anak cucu kita tahu bahwasanya mereka memeluk agama Islam itu dari mana, seperti itu. Jadi kita tahu identitas kita juga dari mana, Islamnya dari mana, seperti itu. Wow. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga ya, insya Allah akan sangat bermanfaat. Langgar Melayu kuno ini. Terus kakak kan mengajar di sini, Ustazah kan mengajar di sini untuk anak-anak TPA dan TPQ. Kemudian untuk insentif atau gaji yang kakak terima itu bagaimana? Siapa yang memberikan? Enggak sih, cuma ditarif ke anak-anak itu per orang 5.000 saja. 5.000 per bulan. 5.000 itu nggak nyampe 2 ringgit, teman-teman. Masya Allah. Setidaknya membantu anak-anak yang tidak mampu lah. Oke, dan biaya 5.000 atau itu untuk digunakan untuk apa Kak? Untuk bayar listrik. Untuk bayar listrik, Iya, betul. Karena teman-teman di sini juga ada listrik ya. Kemudian di atas juga tuh ada pengeras suara, jadi ada penerangan juga. Jadi listrik harus dibayar seperti itu. Dan diambil dari satu orang anak membayar 5.000 rupiah atau kurang dari 2 ringgit Malaysia. Wow. Sedih sekali, tapi luar biasa banget. Kakak semoga amal jariah ya Kak. Amin ya Kak, amin. Ya teman-teman, mumpung saya lagi di Bima, siapa yang ingin sedekah boleh, jadi bisa saya langsung bawakan atau salurkan ke teman-teman yang ada di sini. Oke Kak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak ya. Terima kasih. Semoga ada dermawan-dermawan yang mengulurkan tangan ya untuk melestarikan Langgar ini dan bisa terus kekal berdiri hingga anak cucu kelak dan tetap digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kakak waktunya. Assalamualaikum.